Nicolas Pepe yang memicu badai komentar, Messi dengan MVP yang kedua kalinya, Chelsea yang menunjukkan wajah lamanya, Szoboszlai yang pemain terbaik Liverpool saat ini, Koundé yang bermain baik, hingga Pep Guardiola yang dukung timnas Inggris di Piala Dunia 2026. I'm gonna love you. Situasi Ronald Araujo di Barcelona memasuki fase yang sangat mengkhawatirkan. Laporan Partida Zoko menggambarkan kondisi mental sang bek tengah sudah berada pada titik kritis, jauh lebih serius dari dugaan awal. Tekanan yang ia rasakan bukan sekedar masalah kepercayaan diri atau performa buruk, melainkan gangguan psikologis mendalam yang membutuhkan pemulihan panjang. Karena itu, spekulasi bahwa ia mungkin tidak akan mengenakan seragam Barcelona lagi dalam waktu dekat semakin menguat. Keadaan ini membuat Barca berada di posisi sulit karena salah satu pemimpin lini belakangnya justru sedang menghadapi krisis terbesar dalam karirnya. Pep Guardiola turut meramaikan pemberitaan dengan komentarnya tentang tim nasional Inggris. Ia secara terbuka mendukung Inggris untuk menjadi juara Piala Dunia 2026. Menurut Guardiola, Inggris sudah menjadi tim paling stabil dalam turnamen besar, dan kini hanya membutuhkan langkah terakhir untuk kembali meraih gelar dunia setelah 1966. Ia menilai bahwa generasi pemain Inggris saat ini sudah sangat matang, memiliki kedalaman skuad yang luar biasa, serta pengalaman kuat dari Euro dan Piala Dunia sebelumnya. Ucapannya menambah bobot pada pandangan bahwa Inggris benar-benar berada di jalur yang tepat untuk menjadi favorit utama 2026. Chelsea kembali mendapat pukulan keras setelah kalah 2-1 di kandang Atalanta. Padahal pertandingan sempat berjalan positif ketika Joao Pedro mencetak gol lebih dulu lewat kerjasama apik dengan Reece James. Namun, babak kedua menjadi bencana. Atalanta menunjukkan determinasi lebih tinggi, memaksa Chelsea panik dan akhirnya mencetak 2 gol melalui Scamacca dan De Ketelaere. Kekalahan ini menyoroti masalah klasik Chelsea, ketidakstabilan, kegagalan membaca perubahan tempo, serta pertahanan yang mudah goyah. Hasil ini juga membuat peluang mereka lolos otomatis ke babak 16 besar makin menjauh. Situasi di Liverpool tak kalah panas. Nama Steven Gerrard mulai mencuat sebagai kandidat manajer interim jika Arne Slot dipecat. Laporan Dave Okop menyebut bahwa Dewan Klub sudah mempertimbangkan opsi darurat setelah performa Liverpool dianggap tidak stabil dan ruang ganti mulai retak. Gerrard dinilai bisa menjadi figur yang memulihkan identitas klub dan menenangkan suasana internal. Meski belum ada keputusan resmi, kemunculan nama Gerrard saja sudah menandakan tekanan besar di pundak Slot dan menunjukkan bahwa manajemen siap mengambil langkah drastis kapan saja. Drama Liverpool semakin keruh setelah komentar Mohamed Salah yang memicu kontroversi. Michael Owen menegur Salah secara terbuka, mengatakan bahwa meski Salah telah menjadi pilar utama Liverpool selama bertahun-tahun dan wajar merasa frustrasi, ia harusnya tidak mengungkapkan keluhan itu kepada media menjelang AFKON. Owen menilai ucapan Salah dapat merusak harmoni tim dan menambah tekanan di saat klub sedang goyah. Ia menyarankan agar Salah fokus dulu pada tugas bersama Mesir, lalu membahas masalah klub ketika sudah kembali. Arne Slot merespons isu ini dengan pernyataan yang lebih menusuk. Setelah laga melawan Inter, ia menyebut bahwa jika semua orang bisa membuat kesalahan, maka Salah juga harus mempertimbangkan apakah dirinya turut bersalah. Slot mempertanyakan siapa yang harusnya mengambil langkah pertama untuk berdamai, dirinya atau Salah. Pernyataan itu menunjukkan hubungan keduanya sedang tidak baik-baik saja, dan Liverpool kini menghadapi potensi konflik internal yang lebih besar jika tidak segera ditangani. Di sisi lain, Barcelona mendapat kabar baik dari performa Jules Koundé yang tampil luar biasa dan meraih penghargaan Man of the Match. Bermain penuh 90 menit, ia mencetak 2 gol, menciptakan peluang serta tampil solid dalam duel darat dan udara. Kinerja seperti itu memperlihatkan betapa pentingnya Koundé bagi struktur defensif maupun progresi serangan Barca. Untuk performa tersebut, nilai yang paling layak diberikan adalah 9 dari 10, karena ia dominan di kedua sisi permainan.
Barcelona sedikit kehilangan tenaga kreatif untuk laga berikutnya karena Lamine Yamal harus absen melawan Slavia Praha setelah menerima kartu kuning. Padahal Yamal sedang dalam performa bagus bahkan memberikan assist untuk salah satu gol Koundé. Absennya pemain muda ini menjadi kerugian karena perannya sangat vital dalam membangun serangan Barca musim ini. Dominik Szoboszlai menjadi salah satu titik terang Liverpool di tengah kekacauan tim. Golnya ke gawang Inter menjadikannya pemain Liverpool pertama musim ini yang terlibat dalam 10 gol. Konsistensi Szoboszlai kembali terlihat dan ia menjadi motor lini tengah dalam skema slot. Kontribusinya yang seimbang antara gol dan assist menegaskan bahwa ia adalah salah satu pembelian terbaik Liverpool dalam beberapa musim terakhir ini. Sementara itu, Chelsea kembali menunjukkan wajah lamanya yang membingungkan. Setelah tampil luar biasa saat menghancurkan Barcelona 3-0, mereka justru tersendat dan gagal menang dalam 3 laga melawan tim-tim peringkat belasan. Kekalahan dari Leeds imbang melawan Bournemouth dan kekalahan baru-baru ini dari Atalanta memperkuat narasi bahwa Chelsea adalah tim yang penuh talenta, tetapi tanpa identitas yang jelas. Mereka terlalu mudah kehilangan kontrol pertandingan dan tidak punya mentalitas menang yang stabil. Barcelona di bawah Hansi Flick justru terus membaik. Kemenangan terbaru atas Frankfurt membuat mereka mengantongi 4 kemenangan beruntun. Permainan terlihat lebih rapi, intensitas meningkat, dan para pemain tampak lebih memahami sistem Flick. Jika mereka menang melawan Osasuna, maka 5 kemenangan beruntun akan jadi sinyal kuat bahwa proyek Flick sedang memasuki fase stabilitas. Di MLS, Lionel Messi kembali menegaskan dominasinya dengan menjadi MVP untuk kedua kalinya beruntun. Sejak tiba di Inter Miami pada 2023, Messi berhasil mengubah klub tersebut menjadi juara MLS untuk pertama kalinya. Catatan 43 gol dan 28 assist dalam 1 tahun menunjukkan bahwa levelnya masih jauh di atas standar liga tersebut. Gelar-gelar yang ia kumpulkan membuatnya dianggap sebagai pemain paling berpengaruh dalam sejarah MLS. Sekarang fokus Messi berpindah ke Piala Dunia 2026. Mungkin kesempatan terakhirnya menutup karir internasional dengan gemilang. Terakhir, Nicolas Pepe memicu badai di media sosial setelah komentarnya mengenai perbandingan Messi dan Ronaldo. Ia menyebut Ronaldo seperti Vegeta di Dragon Ball Z yang selalu membicarakan Goku, sementara Messi seperti Goku yang tidak perlu banyak bicara karena sudah membuktikan semuanya. Fans Ronaldo tentu tidak terima, dan hasilnya akun Pepe diserbu ribuan komentar. Pernyataan pedas seperti itu akan terus memicu perdebatan panjang, terutama di era ketika Messi dan Ronaldo masih menjadi ikon terbesar sepak bola dunia.